Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 Februari 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke ya, bagaimana kemarin bagi teman-teman yang merayakan Imlek? Ternyata kalau dilihat pergerakan gold itu mengikuti Imleknya itu ya. Imlek pakai baju merah dan ternyata goldnya juga turun. Ya, jadi kalau dilihat pergerakan ekstrim kemarin untuk di gold adalah lumayan kencang ya. Karena kalau dilihat drop bearishnya itu total ya dari high di 5.000 sampai drop di 4840. 4840,9. Ini apa namanya? Lumayan sih ya, 1591 pip. Lumayan sih, beneran lumayan untuk bisa dibilang pergerakan satu harinya. Padahal kemarin marketnya libur gitu kan ya. Dan ini pergerakannya memang pada saat sesi Asia itu langsung drop ekstrim kemarin di sini. Ya, jam 8 pagi marketnya langsung langsung ke bawah ya. Dari jam 8 pagi kemudian langsung jam 1, kemudian langsung jam 9. Ini tiga session ini drop semua ya. Nah, untuk di sini bagaimana ya? Intinya kalau dilihat ini liquidity di sini sudah diambil. Ya, ini sudah clear berarti. Dan coba sekarang kita cek bersama ya. Sebelum itu untuk update masalah geopolitik sebenarnya. Dari segi geopolitik yang bisa saya update adalah dari segi Iran dan Amerika sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri lah, dimulai dari beritanya di Forex Factory atau enggak dari Financial Justice ini. Jadi update yang bisa dibilang sebenarnya adalah kalau dari Irannya sendiri katanya sih mulai ada memberikan inilah good progress pembicaraan dengan Amerika gitu kan katanya. Kemudian dari segi pihak Amerika sendiri juga bilangnya itu oke. Dan kalau update selanjutnya adalah mana dia nih ya? Mana, bentar saya kasih lihat dulu. Update-nya adalah lagi 2 minggu sih ya. Mana dia ya, kok nggak kelihatan di sini. Nih ya. US official bilang bahwa Iran akan kembali lagi di 2 minggu ke depan untuk memberikan proposal secara detail untuk mengisi beberapa kekosongan dari posisi yang diinginkan oleh Amerika gitu kan ya. Jadi katanya progresnya bagus gitu kan, tapi masih ada detail yang perlu didiskusikan. Jadi ya kan sekali lagi katanya kan bagus. Jadi kalau bisa dibilang tidak ada update sampai sekarang ya, tidak ada official apa yang dimaksud dengan progresnya bagus ya. Progresnya bagus itu seperti apa, belum ada detailnya sama sekali. Kemudian dari pihak Amerika juga bilang bahwa mereka akan kembali lagi comeback dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Berarti kalau 2 minggu ke depan itu adalah di Maret ya, di Maret awal 2026 itu kembali lagi mungkin ada pembahasan tentang proposal yang akan dibicarakan antara Iran dan Amerika. Kemudian antara Israel lagi apa namanya Ukraina dan Rusia, untuk update-nya adalah tidak ada terlalu update sebenarnya ya. Pembicaraan kemarin di Jenewa katanya intens banget, cuman tidak ada update masalah mereka berdua itu ya. Jadi kalau dibilang kemarin masalah Iran Amerika itu oke, katakan ya, bisa dibilang oke, katanya reach general agreement, katanya itu kan general agreement, set of principle katanya gitu. Kemudian juga dibilang di sini ada clear path to move forward gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah ini oke datanya ya, ini sih direaksi positif ya. Karena kalau dilihat kan pada saat news ini keluar lumayan ini goldnya sampai drop di jam 10 malam ini ya. Drop abis itu dia sideways sampai sekarang. Secara berita sih ini oke lah. Market ini bereaksi sangat luar biasa bagus. Melihat bahwa adanya
keberlanjutan dari Iran dan Amerika masalah ya nggak tahu lah apakah tentang nuklir atau mungkin senjata misilnya dan sebagainya itu. Makanya sekali lagi ini detail apa yang dibilangnya ini agreementnya yang bagus, kemudian perjalanan yang mulus seperti apa itu masih belum ada detailnya, karena kan tadi Amerika juga sudah bilang mereka akan kembali lagi, Iran akan berdiskusi lagi secara detail tentang proposalnya dalam kurun waktu 2 minggu lagi, berarti adalah di Maret awal nanti ya, bulan depan. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini membawa negatif, awalnya sih membawa negatif, karena kalau dibilang sebelum berita itu rilis ya, ini bisa dibilang marketnya kayak memberikan press ya, ataupun memberikan tekanan ke bawah. Karena kalau misalnya memang terjadi deal, ini marketnya ibaratnya kayak sudah pricing in, kemudian ya bahasa gampangnya adalah sell the rumor by the news gitulah ya. Jadi rumornya kan katanya bakal terjadi deal, karena kan Trump sendiri bilang kalau sampai nggak deal, ini ya kalian tahu lah ya, banyak kapal induk di di laut sana ya, di laut Timur Tengah itu banyak gitu kan ya. Ya ini bisa dibilang kayak price in, market goldnya lumayan drop ke bawah. Bisa dibilang juga seperti posisi adjustment, karena ini memang menunggu hasil dari Iran Amerika. Nah sekarang ini sudah keluar hasilnya pun kalau boleh saya bilang ini masih ambigu, masih abu-abu ya. Dibilang secara judul berita memang oke ya, dibilangnya agreementnya bagus gitu kan dan sebagainya, cuman detailnya ini belum ada kepastian. Jadi menurut saya market di sini pricing in-nya ini bisa dibilang agak sedikit salah sih. Cuman nggak tahu deh hari ini bakal gimana ya, karena kalau dibilang Trump nggak ada komen sama sekali masalah hal tersebut. Nggak tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba Trump ada komen sih, ya siapa tahu kan ya. Untuk hari ini secara news hari Rabu kita nggak ada news yang banget sih ya, kita cuma ada durable goods dan durable goods core order doang sih, sisanya nggak ada sih ya. Ini tidak terlalu gimana-gimana sih sebenarnya di sini. Oke. Nah, kalau gitu kita akan pure secara teknikal. Oke. Kita cek dari segi daily. Ya, jadi oke, sebelum saya lanjut di sini mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat berpuasa bagi teman-teman muslim yang merayakan, bagi yang menjalankan puasanya hari ini. Ya, atau mungkin karena ada yang mengikuti pemerintah juga katanya kan bilangnya besok ya. Jadi hari ini mungkin ada yang puasa, dan juga hari ini adalah kalian terakhir ya, bisa dibilang ya you know lah ya. Saya sih nggak mau komen ya, cuman ya seperti itulah ya. Karena saya juga heran sih, kenapa biasanya sih biasanya sih ya, mungkin saya sedikit agak komentar bahwa karena kalau dibilang itu kan new moon itu kemarin ya, new moon itu kemarin berarti seharusnya sekarang ini logikanya adalah puasa gitu kan ya. Jadi kemarin adalah bulan baru, sekarang seharusnya kalau dibilang secara kalender puasa, cuman kan ya pemerintah sendiri punya alatnya sendiri ya kan untuk ngelihat dan sebagainya ya. Itulah ya, saya nggak mau komentar banyak sih. Jadi kalau saya komen mungkin pribadi adalah mungkin seharusnya adalah hari ini puasa sih seharusnya. Oke, mungkin besok yang puasa juga selamat berpuasa buat besok ya. Jangan sampai bolong puasanya kalau bisa. Dan kalau ingin berpuasa ingin trading juga pada saat puasa juga nggak masalah ya. Karena seperti biasa live di sore hari akan menemani kalian di waktu ngabuburit nanti. Oke. Nah, untuk sekarang secara daily untuk di gold bagaimana? Ingat ya, daily overall adalah kita tetap dalam kondisi yang namanya bearish, karena sekali lagi dia sudah nge-break low di sini. Ya. Majornya adalah bearish, tapi secara internalnya kita sudah mendapatkan pergerakan bullish di mana marketnya adalah high, low, high, titik. Udah ini doang ya. Jadi, adapun penurunan selama dia tidak break di bawah 4655 di sini menandakan ini marketnya masihlah bullish ya secara internalnya dalam pergerakan daily retracement ke atas ya. Jadi kalau dia ini turun berarti ya it's okay, nggak masalah, ini masih beranggapan yang namanya adalah bullish. Oke. Dan kalau kita ukur juga ya dari low di sini sampai high di sini, ini marketnya kalau dibilang respect 50% ya ini hampir 50%. Ini penurunan kemarin ya sampai 48
40 ini memang menurut saya agak sedikit brekele sih ya, agak ingin berkata kasar saya di sini ya, karena kalian lihat sendiri nih ya. Ini penurunan drop kemarin itu sampai 4840. 61,8-nya ada di 4832. Bayangin cuma beda lagi 80 pip doang ya. Tuh, jarak lagi 80 pip ini, wah ini beneran bikin sakit hati lah di sini ya. Jadi kemarin ini beneran saya memang menunggu untuk bisa nembak gitu kan ya. Terus kalau dengan demikian apakah kita bisa mengharapkan ini potensi menjadi higher low baru untuk di daily retracement? Potensi ada. Ya, sekali lagi potensinya ada. Cuman kita perlu yang namanya konfirmasi dari segi market structure. Apakah ini valid atau tidak? Ya, jadi hati-hati. Jadi secara daily kita masih dalam pergerakan bullish internalnya. Penurunan kemarin ini kalau bisa dibilang respect 50% ya, respect 50% lah ya, walaupun ini hampir banget 61,8. Cuman ini masih dalam kondisinya adalah bullish. Oke. As long as dia itu tidak turun di bawah 4655. Kalau kita lihat secara indikator, kalau kita lihat secara stokastik dan juga RSI, drop kemarin itu tidak memberikan efek signifikan apapun. Ya, stokastiknya masih flat di area 50, tidak memberikan efek apapun. Kemudian secara RSI pun dia berhenti pas di 50. Beneran diem. Ya, jadi kalian bisa bayangin ini dari yang sekiranya dia ini naik, kemudian dia drop lagi, itu RSI-nya itu dari ke 58 turun ke 50, naik lagi, turun lagi, jadi tidak memberikan konstan kenaikan ekstrim ataupun penurunan ekstrim. Walaupun secara daily sih jaraknya lumayan ya. Dari 5100 sampai sini ini udah 2000 pip ya kan. Dan itu juga didukung oleh stokastiknya yang juga flat, dia tembus 50, habis itu diam lagi, turun lagi sedikit dan sekarang flat. Beneran tidak memberikan kita kejelasan dari segi daily apakah ini beneran sudah mau bullish lagi atau mau untuk bearish ke bawah. Cuman ya karena sekali lagi untuk di weekly adalah saya berpandangannya adalah bullish. Dengan kondisi ini kan kemarin sudah saya bilang ya, dengan dia close di atas 5000 saya pindah haluan saya untuk dari segi weekly adalah bullish. Ya, apakah saya ada open posisi buy? Untuk sekarang sih belum, untuk tembak swing. Ya. Karena kalau dilihat juga sih dari segi indikator daily-nya, dengan dia penurunan seperti ini tidak memberikan dampak signifikan dari segi indikator stokastik dan RSI. Kalau kita lihat dari hari Kamis dengan drop kencang seperti ini dan kemarin juga di hari Selasa drop kencang seperti ini, stokastik daily itu tidak drop di bawah 40. Ya, tidak seperti pada saat drop kencang kemarin di sini ya kan. Dan itu juga tidak memberikan RSI yang drop di bawah 50 juga. Jadi kalau saya berpandangan bias saya adalah bullish, dengan adanya penurunan seperti ini dan tidak diikuti oleh stokastik dan RSI-nya yang turun, ini kemungkinan penurunannya hanyalah kosong. Ya, penurunan kosong dari segi daily, yang dimana kalau ini marketnya muter lagi ke atas, kemungkinan kita akan mendapatkan kenaikan lagi. Walaupun sekali lagi kenaikannya tetaplah kenaikan terbatas, karena ingat fair price saya adalah sekali lagi dari 5.200 sampai 5.300 ya. Ini merupakan angka yang adil untuk di gold jika misalnya marketnya ingin masih bisa bergerak naik. Beyond daripada itu ya saya nggak tahu lah ya. Oke, dari segi daily seperti itu. Kalau kita ada penutupan di atas 5118, ini akan menandakan yang namanya market melakukan break of structure. Oke. Ini secara resisten tidak berubah tetap ya. Kalian mau pakai resisten 5100 kayak kemarin saya udah bilang, atau kalian mau pakainya yang di sini, atau kalian mau pakai angka pas 5100 di sini, terserah lah. Ya, intinya untuk bagian resisten ini masih sama antara 5100, low di sini di 5090 atau high di sini di 5118, bebas. Kalian mau pilih yang mana juga nggak masalah. Oke. Seperti itu. Kemudian kita cek dari segi H4. H4, karena kita sudah tahu yang namanya daily-nya itu masih dalam bearish ke bawah dengan kondisi marketnya masih bullish. Ya kan? Dan kemarin di analisa terakhir saya udah bilang juga secara H4 memang kita itu sudah menjadi bearish ya. Karena kalau dilihat secara internalnya kita sudah high low high low high low. Kita sudah melakukan yang namanya change of character di sini.
Kita sudah melakukan change of character di sini, ya kan? Otomatis marketnya adalah bearish secara H4. Nah, di kemarin analisa juga sudah saya bilang, saya ini sangat berhati-hati dengan kondisi yang ini. Ya. Dan di sini ketika marketnya drop, belum menunjukkan adanya market ngebuat lower high. Nah, sekarang berarti dari segi time frame H4 kita sudah mendapatkan valid lower high yang baru. Karena dengan pembentukan swing sekarang ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low. Ya, berarti sekarang secara H4 marketnya adalah pergerakannya bearish. Oke. Dan kalau marketnya ini ingin benar-benar bullish lagi dari segi time frame H4 secara swing, berarti kita perlu ada close candle di atas 5046 karena ini akan menjadi yang namanya change of character dari segi time frame H4 plus ini adalah area extreme supply yang ada di time frame H4. Ya, jadi sekali lagi daily ini masihlah pergerakannya bullish secara internal walaupun dalam pergerakan retracement ke bawah, tapi dari segi H4 dia ini sudah bearish. Ya, jadi tidak inline nih antara daily dengan H4. Ya, ini H4 kita beneran sudah bearish dan kita juga sudah mendapatkan yang namanya break of structure di sini. Ya, sudah melakukan break of structure juga dengan adanya body candle close di bawah. Dan kita kalau dilihat apakah potensial akan melanjutkan penurunan. Nah, ini sekarang tergantung ya, yang mana lebih kuat. Apakah daily-nya secara retracement yang tadi saya udah bilang dari sini sampai sini atau bagaimana? Karena kalau kalian lihat ke kiri secara H4 ini kalau dibilang tidak ada area yang bagus banget bisa dipakai sebenarnya nih. Ya, kecuali kita langsung yang namanya pakai support yang sangat jauh sih sebenarnya ya. Support yang sangat jauh yang saya rasa itu adalah support sekaligus Fibonacci terakhir 78,6 di sini. Pas juga ya. Di 47 let's say lah ini ya. Nih, 4766 atau enggak 4775 kisaran sana lah. Ya. Jadi ini adalah menjadi support area terakhir sekaligus ini juga adalah 78,6-nya ya kan. Untuk di time frame H4 jika semisalnya marketnya memilih untuk lanjut turun lagi ke bawah. Karena kalau ini sampai jebol ya, kalau ini sampai jebol, ingat kita sudah melakukan yang namanya mitigasi area fair value gap di sini dan juga sudah respect dari area OB di sini. Kalau marketnya turun lagi sampai ke area ini, kemungkinan ini sudah tidak valid untuk bisa dipakai. Kecenderungannya berarti marketnya akan luar biasa ekstrim bearish dan target sampai mana? Berarti akan target sampai di 4.400. Jauh ke bawah. Ya, otomatis dari secara daily akan terjadi change of character di sini. Ya. Ketika terjadi change of character daily ke bawah, ini bakal kencang ke bawah. Melanjutkan time frame daily eksternalnya yang bearish luar biasa yang tadi sudah saya bilang. Ya kan? Jadi sekarang harapan terakhir untuk bullish adalah dia tidak boleh di bawah 4750. Titik. Kalau dia sampai di bawah 4750 ngelewatin resistance become support di sini, bubar sih marketnya ke bawah, drop 4.400 saya rasa oke. Ya, tapi untuk sekarang kalau dilihat ya ini masih 50-50, masih masih mencari siapa yang menang, apakah bearish atau bullish dari segi time frame besarnya ya. Tapi ingat dari segi H4 kita sudah bearish pergerakannya. Tapi kalau kita lihat juga ya dengan kondisi kemarin ya yang dimana marketnya masih libur sesi Asia, kemudian market US juga baru buka gitu kan ya. Kalau yang saya lihat sendiri sih di sini kita secara H4 kalau boleh dibilang ini agak sedikit mendapatkan suatu level rejection yang cukup oke sebenarnya ya secara H4. Walaupun secara H4 di sebelah kirinya ini kita agak sedikit payah sih ya. Tapi kalau kita pakai line chart kayaknya ada satu hidden support ya yang tidak terlalu kelihatan. Makanya saya bilangnya hidden ataupun sembunyi gitu kan ya, ada di kisaran 4860. Karena kalau kalian lihat di sini ya ini kan sempat 3 kali sih di respectnya. Ini awalnya kan di sini. Awalnya di sini, kemudian di sini dan terakhir di sini. Nah, ini ada hidden resistance become support di time frame H4. Apakah ini bisa dipakai? Ya ini secara line chart. Kalau dibilang secara candlestick sih ini agak sedikit berat sekali lagi ya. Ini nggak ada apa nih sebenarnya di sini. Kalau dari pergerakan terbaru 6 Februari kemarin ya. Kalau kalian lihat di kiri juga ini apa ini sempat tembus balik lagi gini kan ya.
ini nggak terlalu bagus nih 4862. Tapi kalau kalian mau pakai ya sekarang ini adalah terakhir. Ya. Untuk secara H4 kita bisa pakai supportnya ada di sini aja ya, 4858. Kalau ada H4 tutup di bawah 4858 berarti kecenderungannya marketnya akan mengejar tadi Fibonacci 61,8 sampai 4830 ya, beda lagi 100 pip aja. Tapi ini merupakan bisa dibilang menjadi area support validnya sekarang. Nah, kalau kita ukur sekarang apakah dengan potensial marketnya itu bisa lanjut naik ke atas untuk retrace. Kalau kita lihat secara H4, kita ini tidak mendapatkan fair value gap sampai di atas di area ini. Ya, di area 4980 90 sampai ke 5000 ya. Karena kalau kita cari juga kemarin kan sudah saya bilang untuk masalah support become resistance, resistance become support yang ada terakhir adalah di angka 4920. Berarti sekarang kuncinya adalah ada di 4920. Kalau ada H4 balik lagi di atas 4920, ini kemungkinan marketnya akan menyusul fair value gap H4 di sini. Ya, fair value gap H4 di sini. Dan kalau kita lihat juga secara H4 support resistannya ya ini oke lah, well ya. Bisa dicari, ini adalah level yang bisa juga di respect karena ini kalian bisa cek juga selaku resistance become support yang terakhir di sini. Ini ya, yang ada kisaran 4990. Jadi ini potensial ini bisa menahan market walaupun di atasnya kita ada ekstrim area OB di atas ya, ataupun area supply di atas. Dan kalau kita ukur secara fib sekarang ya, dari sini sampai sini, maka ini 4920 adalah 38,2. Yang sekali lagi sudah saya ingatkan untuk saya pribadi adalah 38,2 adalah minimum requirement ataupun minimum persyaratan jika misalnya marketnya itu sudah retrace bagus atau tidak. Ya. Kalau dia ngelewatin 38,2 berarti ada kemungkinan dia akan naik sampai ke fair value gap. Fair value gap di sini juga adalah 61,8. Ya, kisaran area golden ratio juga sampai ekstrim 78,6. Jadi sekali lagi sekarang adalah penentuannya ada di time frame H4 4920. Kalau ini bisa tutup di atas lagi ya. Kalau ini tutup di atas 4920 secara H4 marketnya akan mutar naik, bisa naik sampai ke 4950, 4960 itu bisa. Begitu apakah sekarang kita worth it untuk buy? Ya tentu aja enggak. Kalau kalian lihat pandangan H4 ini otomatis bearish ya nggak bisa kalian buy di sini. Ya, sell ya nanti kita lihat di time frame kecil di 4920 apakah kita menemukan sesuatu ya. Intinya seperti itu, H4 bearish ya. Secara indikator kalau kita lihat apakah potensi terjadi bullish divergence. Kalau kita lihat bullish divergence kayaknya ini nggak valid secara H4 ya. Karena kalau dilihat stokastiknya ini berada di dalam angka 20 ya, udah mau 24 dan 21. Kemudian secara RSI-nya sekarang sudah di angka 30. Belum bisa ngangkat dan ini pun tidak ada bullish divergence juga. Ini secara low-nya juga sama-sama sudah rendah ya secara gelombangnya. Ini lebih rendah, ini awalnya 30, sekarang 20. Di sini RSI-nya awalnya 38 dan ini drop-nya sampai 31. Ini tidak ada bullish divergence. Oke. Jadi H4 dan daily-nya lagi tidak sinkron, kita cek time frame-nya yang tengah-tengah H1. Oke. Secara H1 kalau kita lihat kita mendapatkan supply di atas di sini ya. Yang ada di harga 4935. Berarti ini mepet dengan tadi yang sudah saya bilang 4920 selaku area 38,2 fib. Ya, dan kalau kita ukur juga dengan menggunakan fib, apakah itu area juga bagus? Kayaknya juga bagus ya. Ya, ini paling ujung sih 50% ya, 4943. Jadi kalau ini marketnya naik nanti muter ke atas ya. Ini adalah batas terakhir dari segi daily H1. Ya, karena ingat H1 sekarang ini masih bearish ya. Kita mendapatkan yang namanya, kita anggaplah dari sini ya, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low, lower high dan lower low. Jadi untuk batas terjadi change of character adalah di sini. Ya. Jadi kita tadi melihat bahwa H4 ini adalah fair value gap-nya.
dan H4 ini adalah batas golden ratio-nya 4990, tetapi di sini secara H1 kita mendapatkan swing yang bisa menjadi change of character-nya. Jadi jika semisalnya marketnya ini balik ke atas, skenarionya adalah jika marketnya melakukan kenaikan ke atas, tidak merespek area OB ataupun supply di sini, dan juga tidak merespek 4920 selaku support become resistannya, dan ini pun ditembus, ya kan? Berarti H1 akan melakukan yang namanya change of character. Berarti di time frame H1 nanti akan inline dengan time frame daily. Cuma H4 doang yang bearish. Nah, ketika nanti dia break ke atas seperti ini, ya kan? Entah ini breaknya akan langsung tegak lurus naik dan mengincar FVG, atau dia retest kayak begini. Ketika dia pergerakannya retest turun dan mengincar FVG atau enggak kejar 4990, nah ini akan menjadi titik krusialnya. Kenapa? Jika misalnya ketika nanti H1-nya naik kencang, tidak ada swing higher low baru secara H1. Sekarang tidak ada swing yang jelas ya kan sekarang. Untuk nanti ke depannya kan nggak tahu nih. Sampai 18 jam ke depan ya kan, saya nggak tahu nih apakah akan ada swing yang baru ketika dia naik kencang atau enggak ya kan. Jadi kalau dia nanti ketika naik kencang dan tidak ada swing higher low baru, berarti kemungkinan ketika dia terjadi change of character H1 di sini dan nabrak area penting di sini dan dia turun, berarti kemungkinan turun akan membentuk higher low baru. Tetapi jika perjalanannya adalah dia ngebreak change of character, ngebuat swing higher low baru dan higher high, nabrak FVG H4, nabrak 4990, kemudian dalam dia merespek area ini dia melakukan drop ke bawah, melewati higher low terakhir di sini, berarti semua time frame akan bearish lagi. Dimulai dari segi H4, H1 dan ke bawah. Ya, jadi ini tergantung nanti pada saat marketnya bergerak naik melewati ini. Ya, ini akan menjadi titik kuncinya soalnya nih di time frame H1. Jika marketnya seperti ini, ya, ketika dia break change of character, ngebuat swing, nabrak fair value gap, nabrak ini, dan ketika merespek ini dia drop swing drop melewati swing terakhir higher low-nya, otomatis H4 akan kembali lagi bearish, respect H1 bearish, semua akan bearish, marketnya akan langsung drop ke bawah. Tetapi ini bisa beda cerita kalau dia itu adalah break, ya kan? Justru dia ngebase atau enggak dia emang ini adalah perjalanan kayak begini ya. Anggap akan jarang banget ya kita bisa melihat market itu tegak lurus ya kan. Kita logika aja lah. High, low, langsung high. Ya, dia langsung change of character di sini. Dia respect H1 OB tapi belum cok ya kan, tapi dia turun retest dan langsung break. Berarti kan jarak antara higher low di sini kan agak jauh. Ketika dia respect justru bergerak begini, ini kemungkinan marketnya akan bullish lagi. Ya, kalau kayak begini pergerakannya, berarti lebih baik kita cari buy. Kalau pergerakannya kayak begini nanti ya langsung ngebut ke atas, tidak ada swing higher low baru. Tapi tiba-tiba nanti dia membuat swing higher low baru dan break ke atas dan nanti respect area penting dan drop ke bawah, terjadi change of character lagi, nanti dia akan bearish. Kalau saya pribadi, karena saya lebih pro ini adalah weekly-nya tadi sudah saya bilang di atas 5.000 dan pro untuk bullish ya kan, saya lebih better adalah pergerakannya begini. Ya, ini skenario yang tidak saya inginkan dan ada 3 skenario ya. Yang dimana ini beneran tegak lurus naik ya. H1 dia naik, sekarang kan naik nih. Ya, kita ambil dari sinilah ya. Ini skenario yang saya nggak pengen. Karena sekali lagi saya biasnya adalah bullish. Ini skenario yang saya pengen. Dan skenario yang terakhir adalah kayak begini. Ini kan naik deh nih, dia naik, kemudian dia nabrak, turun sedikit, ya kan, langsung ngebut ke atas, jebol, habis itu turun sedikit lagi, nanti baru dia naik. Dari sini baru dia akan turun jauh, baru dia akan naik ke atas lagi, shoot ke atas, itu. Ini skenario yang paling saya pengen di sini. Jadi mana kalau udah kayak skenario kayak begini, berarti momentum naiknya ini kencang sekali. Entah mungkin ada news atau nggak ada apa, ini baru bisa terjadi kayak begini. Ini pergerakan yang jarang terjadi sebenarnya nih ya. Dia langsung ngebut naik, cok, kemudian dia drop ke bawah seperti ada fake out. Kemudian ketika dia naik kencang, respect ini tapi respectnya nggak jauh, justru ngebuat higher low baru. Nah ini baru dia bisa naik. Ini skenario yang saya pengen, cuman ini kayaknya jarang terjadi sih, ya. Di sini.
Tapi untuk kalau dipilih saya lebih prefer mana sih? Saya lebih prefer begini sih. Slow and steady ya. Yang dimana dia kayak begini. Naik, nabrak 4920, turun dikit. Respect OB, turun lagi. H4 tutup di atas 4920, naik dia. Turun lagi, naik. Saya sih masih prefer kayak begini pergerakannya. Kalau kalian mau sell ya. Kalau kalian biasnya adalah sell, sekali lagi. Kalau kalian biasanya ada sell adalah kalian menunggu di area ini. Dah. Kalian menunggu di area ini, kalian terjadi yang namanya change of character time frame kecil, mungkin 15, 5, 3 atau 1 menit. Kalian mau cari ambil sell, silahkan ya. Silahkan. Ini adalah batas terakhir untuk kalian bisa nge-sell sebenarnya. Oke. Wih, sorry salah delete. Ya. Kalau dilihat secara H1, H1 15 menit. Ya, ini 4920 kita ada base sebenarnya, walaupun ini base-nya tidak terlalu bagus karena candle-nya yang di sini ya, candle pada saat dia drop ini dia naik dulu soalnya nih. Naik dulu kemudian dia turun. Jadi ini base-nya tidak terlalu bagus. Coba kita cek 5 menit. 5 menitnya sih ya 4920 oke lah ya, kalau kalian mau paksa dikit kalau mau ambil ambil sell di sini. Ya intinya kisaran itulah ya. Intinya kisaran 4920 sampai ini area kotak nih pokoknya nih. Kalau kalian nggak ketemu untuk sell di sini ya sebaiknya jangan dipaksakan. Karena kalau ini kenceng ngebut ke atas ngelewatin 4944, oh itu lumayan kenceng sih. Entahlah ya, ini yang bakal menjadi titik krusial penting atau enggak sekali lagi nggak tahu. Entah yang mana bakal terjadi. Apakah skenario yang tadi saya udah bilang kayak begini, ya kan? Bakal begini. Ini skenario yang saya pengen tadi di awalnya. Atau mungkin adalah skenario ekstrim. Ya, gini. Shoot, langsung begini. Ya, ini skenario ekstrim namanya nih. Atau skenario yang tidak saya pengenin, yang dimana dia naik, kenceng. Ya, begini, dan begini. Nah, ini skenario yang tidak saya pengenin. Nah, ya, entah nih nggak tahu nih market yang mana mau jadinya. Apakah yang pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau ditanya sekarang structure gimana ya, structure semuanya bearish sekarang ya kan. H1, H4 bearish, otomatis 15 menit bearish, 5 menit ya sama juga gitu kan ya. Ini kalau kalian mau nge-sell masih pro untuk market structure sekarang. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, structure sekarang adalah bearish semuanya kecuali daily. Jadi kalau kalian ingin cari sell, carilah di area yang bagus. Kalau sell ke bawah bagaimana? Terakhir nih ya. Kalau kalian mau cari sell di bawah, hati-hati karena di sini sekali lagi ada 61,8-nya dan secara H1 kita ada area demand terakhir di sini. Ya. Ini area demand terakhir di sini time frame H1. Jadi kalau kalian ingin sell di bawah 4858, hati-hati ini ada penjaganya di sini. Bukannya nggak bisa, hati-hati ada penjaganya. Ya, jadi lebih baik kalian kalau ingin cari sell di bawah, better kalau mau ekstrim adalah tunggu di bawah 4766 kalau kalian mau. Ya, tunggu di bawah 4766 dan apalagi di sini secara H1 ya, last ini secara H1 kita mendapatkan adanya BPR juga di sini. Ya, kita mendapatkan double ini kan awalnya bearish fair value gap menjadi bullish fair value gap, ada BPR-nya. Nanti kalau dicari tengah-tengahnya kita ada kisaran di harga 4.790. Mepet dengan 4.800 ya. Jadi kalau kalian ingin cari sell di bawah 4858 bisa aja, cuman lihat juga nih jaraknya ya. Kelihatannya jauh ya, tapi ini dekat nih. Karena kemungkinan ini 1 menit bakal ekstrim lagi nih. Ya, hati-hati, ini pergerakan 1 menit bisa gila nih, sama kayak kemarin nih. Pergerakan 1 menit itu bisa langsung 100-200 pip lagi. Kayak ini kemarin hampir 200 ya kan. Di sini juga pergerakannya 250. Kalian ngelihatnya ini jaraknya dekat ya, tapi secara pip ini jauh. Jadi jangan sampai terkecoh di sini ya kalau kalian ingin sell di sini. Ini kelihatannya dekat, tapi secara pip ini jauh 600 pip ke bawah. Oke? Jadi kalau kalian ingin cari sell ke bawah, lebih baik pikir-pikir matang-matang dulu ya, bukan yang nggak bisa.
Tapi kalau kalian ingin cari sell ke atas, tentunya kalian harus cari konfirmasi juga. Kalau kalian mau cari buy, ya supaya biasnya sama kayak saya mau cari buy, tentu aja perlu ada change of character minimal H1. Minimal banget. Udah itu doang sih. Kalau misalnya ini nggak bisa di atas 4.950 lagi, mungkin agak susah untuk dicari buy-nya. Itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.